Jangan lupa subrek. Subrek. Halo guys, kembali lagi ke Inside History. Kali ini kita akan membahas pertempuran Stalingrad yang terjadi antara pasukan Uni Soviet dengan pasukan Nazi yang terjadi di Stalingrad. Bagaimana pertempurannya, siapa yang menang dan siapa yang kalah? Tunggu saja. So, check this out. Di tengah Perang Dunia II, pasukan Wehrmacht Jerman memutuskan untuk melancarkan serangan ke Rusia Selatan pada musim panas tahun 1942. Di bawah kepemimpinan kepala negara yang kejam, Joseph Stalin, pasukan Rusia telah berhasil menghentikan serangan Jerman di bagian barat yang memiliki tujuan akhir yaitu berebut kota Moskow. Selama musim dingin tahun 1941 dan tahun 1942. Namun tentara merah Stalin menderita kerugian yang signifikan dalam pertempuran, baik dari segi tenaga dan persenjataan. Stalin dan para jenderalnya, termasuk pemimpin masa depan Uni Soviet, Nikita Khrushchev, sepenuhnya berpikir bahwa serangan Nazi lainnya akan ditujukan ke Moskow. Namun Hitler dan Wehrmacht punya ide lain. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke Stalingrad, karena kota itu berfungsi sebagai pusat industri di Rusia, yang memproduksi di antara barang-barang penting lainnya, seperti artileri untuk pasukan negara itu. Sungai Volga yang mengalir melalui kota juga merupakan jalur pelayaran penting yang menghubungkan bagian barat negara dengan wilayah timurnya yang jauh. Pasukan Rusia pada awalnya mampu memperlambat pasukan Wehrmacht Jerman selama pertempuran brutal itu di utara Stalingrad. Namun pasukan Stalin kehilangan lebih dari 200.000 orang, tetapi mereka berhasil menahan tentara Jerman. Dengan pemahaman yang kuat tentang rencana Hitler, Rusia telah mengirim banyak persediaan gandum dan ternak keluar dari Stalingrad. Namun lebih dari 400.000 penduduk kota tidak dievakuasi, karena para pemimpin Rusia percaya kehadiran mereka akan menginspirasi pasukan. Dalam beberapa hari setelah meluncurkan serangannya, Angkatan Udara Luftwaffe Jerman telah membuat Sungai Volga tidak dapat dilalui untuk pengiriman dan telah menenggelamkan beberapa kapal komersial Rusia dalam prosesnya. Dan dari akhir Agustus hingga akhir serangan, Luftwaffe melakukan lusinan serangan udara di kota. Jumlah korban sipil tidak diketahui sampai sekarang. Namun diyakini bahwa puluhan ribu terbunuh dan puluhan ribu lainnya ditangkap dan dipaksa bekerja sebagai budak di kamp-kamp di Jerman. Rusia terus menderita kerugian besar pada musim gugur tahun 1942. Stalingrad pun menjadi reruntuhan. Ketika Hitler menyatakan bahwa setelah merebut Stalingrad, Stalin memerintahkan bagi semua orang Rusia yang masih cukup kuat untuk memegang senapan dalam rangka mempertahankan kota. Tentara ke-6 Wehrmacht memulai serangan mereka pada tanggal 23 Agustus tahun 1942. Meskipun banyak korban jiwa dan serangan dilakukan oleh Luftwaffe, Stalin menginstruksikan pasukannya di kota untuk tidak mundur. Dengan mendekretkan perintah nomor 277 yang terkenal, "Jangan mundur. Mereka yang menyerah akan diadili oleh pengadilan militer dan menghadap kemungkinan eksekusi." Dengan pasukan yang kurang dari 20.000 tentara di kota dan kurang dari 100 tank, para jenderal Stalin akhirnya mulai mengirim bala bantuan ke kota dan daerah sekitarnya. Pertempuran berkecamuk di jalan Stalingrad dengan kedua belah pihak menggunakan penembak jitu yang siap di atap gedung-gedung kota. Jenderal Rusia Georgy Zhukov dan Alexander Valislevsky mengorganisir pasukan Rusia di pegunungan utara dan barat kota. Dari sana, mereka melancarkan serangan balik yang dikenal dengan Operasi Uranus. Meskipun mereka kembali mengalami kerugian yang signifikan, pasukan Rusia mampu menjebak hampir 300.000 tentara Jerman dan Axis di Angkatan Udara ke-6 dengan blokade Rusia yang membatasi akses ke pasukan Jerman yang terperangkap di Stalingrad perlahan-lahan kelaparan. Rusia pun memanfaatkan kelemahan ini yang dihasilkan selama bulan-bulan musim dingin yang ekstrim dan keras. Pada Februari tahun 1943, pasukan Rusia telah merebut kembali Stalingrad dan merangkap hampir 100.000 tentara Jerman, meskipun masih ada perlawanan di kota itu hingga awal Maret. Sebagian besar kamp tentara itu yang ditangkap tewas di kamp penjara Rusia, baik karena penyakit atau kelaparan. Kekalahan di Stalingrad ini adalah kegagalan pertama dalam perang yang diakui secara terbuka oleh Hitler. Ini merupakan Hitler dan kekuatan Axis sebagai posisi defensif dan meningkatkan kepercayaan Rusia karena terus melakukan pertempuran di front timur dalam Perang Dunia II. Pada akhirnya, banyak sejarawan yang percaya pertempuran di Stalingrad ini menandai titik konflik utama dalam konflik. Itu adalah awal dari perjalanan menuju kemenangan bagi pasukan sekutu Rusia, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat.
Pada Februari 2018, orang-orang Rusia berkumpul di tempat yang sekarang dikenal dengan Volgograd untuk merayakan peringatan 75 tahun berakhirnya pertempuran yang telah menghancurkan kota mereka.